Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan garis lurus. Perhatikanlah gambar atap rumah pada slide ini. Kalian pasti semuanya pernah melihat tentang atap rumah ini. Apakah ada atap rumah yang tidak miring? Kenapa atap rumah harus miring? Seperti kita ketahui bahwa rumah itu dibuat dengan menggunakan kaidah perbandingan garis tegak dan datar. Perbandingan ini sangat berguna agar air hujan dapat mengalir dan tidak tertahan di atap ketika hujan turun. Apakah kalian pernah jalan-jalan? Pastinya suka ya. Apakah pada saat jalan-jalan itu kalian pernah menapaki jalan menanjak? Bagaimana rasanya? Lakukan. Setelah apa yang kita bahas tadi mengenai bentuk atap rumah yang miring dan jalan menanjak dan fenomena keduanya termasuk ke dalam fenomena gradien. Apa sih gradien itu? Apakah ada yang tahu? Gradien adalah perbandingan antara sisi tegak dan sisi mendatar yang dilalui oleh sebuah garis. Perhatikan gambar garis K berikut. Garis K memotong sumbu Y di 6, kemudian memotong sumbu X di 4. Gradien atau M dari garis K ini berdasarkan penjelasan pada slide sebelumnya adalah perbandingan antara garis tegak dengan garis mendatar atau dalam hal ini adalah nilai Y dengan nilai X. Sehingga gradien garis K adalah 6/4 kita sederhanakan menjadi 3/2. Karena posisinya turun maka gradien garis K menjadi min 3/2. Persamaan garis lurus ini merupakan prinsip linier. Ada beberapa bentuk dari persamaan linier pada garis lurus, yaitu ada yang berbentuk eksplisit. Dalam hal ini contohnya adalah Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Fx plus C. Ada juga yang berbentuk implisit. Contohnya di sini bentuknya adalah Ax plus B sama dengan C atau Ax plus B plus C sama dengan Y. Berikut adalah contoh-contoh persamaan garis lurus. Persamaan 1, 2, dan 3 adalah persamaan yang eksplisit, sedangkan persamaan 4 dan 5 adalah persamaan yang implisit. Bagaimana kita akan mencari gradien dari persamaan garis lurus? Bisa kita lakukan baik terhadap persamaan yang eksplisit maupun yang persamaan implisit. Persamaan eksplisit misalnya pada persamaan Y sama dengan 2X, koefisien dari X adalah 2, maka M atau gradien sama dengan 2. Begitu juga pada persamaan Y sama dengan min 1/3 X plus 7, koefisien dari X adalah min 1/3, maka gradien M adalah min 1/3. Jadi bisa kita simpulkan bahwa gradien dari persamaan eksplisit adalah koefisien dari X. Sedangkan gradien dari persamaan yang implisit dengan bentuk Ax plus B plus C sama dengan 0, kita bisa menggunakan rumus gradien M sama dengan min A per B. Misalnya pada contoh persamaan garis X implisit 2X min 5Y min 3 sama dengan 0. Dalam hal ini koefisien X yaitu 2 berarti A sama dengan 2, dan koefisien Y yaitu min 5 dalam hal ini berarti B sama dengan min 5. Maka gradien M sama dengan min A per B atau min 2 per min 5 sama dengan 2/5. Gradien juga bisa dicari dari dua titik, maksudnya dari garis yang melalui dua titik. Misalnya suatu garis yang melalui titik P dengan koordinat 1,0 dan I dengan koordinat 2,5 bisa dicari gradiennya dengan menggunakan rumus Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Untuk membuat persamaan garis lurus bisa dibuat dalam 4 kondisi. Yang pertama, jika diketahui gradien yang melalui satu titik, kemudian jika melalui satu titik dan sejajar garis lain, jika melalui satu titik dan sejajar lurus garis lain, serta melalui dua titik. Berikut ini adalah beberapa penjelasan tentang keempat kondisi tersebut. Yang pertama, melalui satu titik dan diketahui gradiennya, rumus umumnya adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1, di mana Y1 dan X1 berasal dari koordinat titik yang dilaluinya dan M adalah gradiennya. Ini bisa diperhatikan bagaimana contoh penyelesaian atau pengerjaannya untuk menghasilkan persamaan garis lurus yang melalui satu titik dan diketahui gradiennya. Selanjutnya, persamaan garis lurus yang melalui satu titik dan sejajar garis lain. Gradien dari garis-garis yang sejajar itu sama. Oleh karena itu, maka ketika suatu garis sejajar dengan garis lain, maka gradiennya itu bisa ambil dari gradien garis yang sejajar tersebut. Seperti contoh berikut bisa kalian perhatikan dengan seksama di
pelajari dengan sungguh-sungguh sehingga kalian bisa memahami bagaimana caranya mencari persamaan garis lurus dari satu sejajar dengan garis yang lain. Ini adalah contoh bagaimana membuat persamaan garis lurus yang melalui satu titik yang tegak lurus garis lain. Garis-garis yang tegak lurus akan memiliki gradien kebalikannya dan berlawanan, atau memiliki persamaan M1 kali M2 sama dengan -1. Kalian bisa perhatikan bagaimana cara mencari persamaan garis lurus yang gradiennya berasal dari garis yang saling tegak lurus dan melalui satu titik. Nah, ini adalah contoh membuat persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Kita bisa menggunakan bentuk umum, yaitu Y-Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Kemudian kita bisa lakukan kali silang seperti pada contoh berikut. Silakan kalian pahami, kalian cermati bagaimana membuat persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Ini adalah latihan soal untuk kalian supaya lebih memahami, menguatkan pemahaman kalian terhadap persamaan garis lurus dan juga gradien yang akan kita bahas ini. Nah, begitulah pembahasan kita tentang persamaan garis lurus. Semoga kalian bisa mempelajarinya, memahaminya dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.